Jadi ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu populasi. Populasi itu adalah keseluruhan kelompok orang, benda, atau kejadian yang ingin diteliti oleh peneliti. Contoh, kalau konsultan ingin meneliti dampak kerja 4 hari bagi pegawai kantoran di suatu perusahaan, maka yang disebut sebagai populasi adalah semua pegawai kantoran di perusahaan itu. Yang kedua, yaitu elemen. Elemen adalah satu anggota dari populasi. Misal, kalau populasinya ada 1.000 pekerja, maka setiap satu pekerja adalah elemen. Kalau populasinya 500 mesin yang mau dicek, maka setiap mesin adalah elemen. Yang ketiga yaitu sampel. Sampel adalah sebagian anggota yang diambil dari populasi untuk diteliti. Contohnya, dari 1.000 pekerja, kalau kita hanya meneliti 200 orang, maka 200 orang itu adalah sampel. Jadi tujuan adanya sampel ini adalah dari sampel yang lebih kecil, peneliti bisa membuat kesimpulan untuk menggambarkan kondisi seluruh populasi. Yang ketiga, sampling unit atau unit sampel. Unit sampel adalah satuan terkecil yang bisa dipilih dalam proses pengambilan sampel. Contohnya, dalam penelitian multistage, pertama pilih blok kota, lalu pilih rumah tangga, lalu pilih individu dalam rumah tangga. Jadi, unit sampel bisa berupa blok rumah atau orang, tergantung tahapannya. Yang kelima, yaitu subjek. Subjek adalah anggota yang benar-benar masuk ke dalam sampel yang akhirnya diteliti. Contohnya, tadi ada 200 pekerja yang dipilih sebagai sampel. Nah, setiap pekerja dalam 200 itu disebut sebagai subjek. Oke, jadi kesimpulannya, populasi ini seluruh kelompok. Kalau elemen itu satu anggota dalam populasi. Kalau sampel ini sebagian dari populasi yang dipilih. Unit sampel itu wadah atau bagian yang dipilih di tahap sampling. Dan subjek adalah anggota yang benar-benar diteliti dari sampel. Selanjutnya, sampel data and population values. Kalau kita melakukan sampling, maka orang atau objek yang diteliti itu akan memberikan jawaban. Nah, dari jawaban seluruh sampel itu kita bisa menghitung statistik seperti mean, median, modus. Nah, tujuan utama kita itu bukan hanya untuk mengetahui data sampel, melainkan ingin tahu kondisi populasi. Nah, di sini ada hubungan antara populasi sampel. Jadi sampel itu diambil dari populasi. Data yang diambil dari sampel, atau kalau kita menghitung data dari sampel itu datanya namanya statistik. Kalau dihitung dari populasi penuh itu namanya parameter. Jadi statistik ini statistik sampel ini dipakai sebagai estimasi dari parameter populasi. Selanjutnya ini representativeness of samples. Jadi sampel itu jarang sekali sama persis dengan populasi. Ya, misal rata-rata sampel itu jarang 100% sama dengan rata-rata populasi. Nah, tapi kalau cara memilih sampelnya benar, maka hasil sampel akan mendekati kondisi populasi.
Jadi, sampel yang baik itu harus representatif atau mencerminkan populasi secara adil. Kayak di sini ada kurva normality distribusi normal. Jadi banyak sifat populasi, misal tinggi badan, berat badan itu mengikuti pola distribusi normal. Apa sih distribusi normal itu? Distribusi normal itu sebagian besar berada di sekitar rata-rata dan hanya sedikit yang berada di ekstrim, atau kalau di kurva ini sangat tinggi dan sangat rendah. Aku kasih contoh untuk kasus distribusi normal, misalnya tinggi badan orang dewasa. Kalau mayoritas orang itu berada di tinggi rata-rata misal 165 sampai 170 cm. Nah, hanya sedikit orang yang sangat pendek, kurang dari 150, atau sangat tinggi, lebih dari 190 cm. Jadi dengan rata-rata yang berada di 165 sampai 170 cm itu berarti kan berada di tengah-tengah. Itu akan membentuk, kalau di kurva itu membentuk lonceng seperti ini ya. Jadi ini untuk yang puncak tengah, ini adalah rata-rata atau mean dari populasi. Nah, sebagian besar data ini berada di sekitar rata-rata. Ini yang disebut sebagai kurva lonceng. Jadi ini kurva dari distribusi normal itu menunjukkan bahwa sebagian besar data berkumpul di sekitar rata-rata dan hanya sedikit data yang berada di area ekstrim, rendah atau tinggi. Nah, distribusi normal ini sangat penting dalam penelitian karena banyak fenomena alam dan sosial itu cenderung mengikuti distribusi normal. Dengan distribusi normal, peneliti itu bisa menggunakan statistik dengan akurat membuat generalisasi dalam sampel ke populasi. Dan berdasarkan central limit theorem, itu meskipun data populasi tidak normal, kalau sampelnya cukup besar, rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Selanjutnya yaitu the sampling process. Sampling itu proses memilih sejumlah elemen dari populasi. Jadi sehingga dengan mempelajari sampel, kita bisa mengeneralisasi sifat atau karakteristik dari populasi, dari seluruh populasi. Oke, langkah-langkah sampling yang pertama itu menentukan populasi. Jadi harus jelas siapa elemen yang diteliti, batas wilayahnya, dan jangka waktunya. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel itu daftar atau representasi semua elemen populasi. Contohnya, daftar gaji karyawan, daftar mahasiswa di universitas, buku telepon, itu contoh dari kerangka sampel. Yang ketiga, tahapan ketiga menentukan desain sampling. Untuk desainnya bisa probability sampling atau non probability sampling. Jadi untuk kalau probability sampling itu setiap elemen punya peluang yang diketahui untuk dipilih. Ini hasilnya lebih representatif. Kalau non probability sampling, peluang tiap elemen itu tidak diketahui. Jadi biasanya dipakai kalau waktu atau biaya terbatas. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel itu bisa dipengaruhi oleh tujuan penelitian, waktu, biaya, ukuran populasi itu sendiri.
Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai probability sampling atau sampel probabilitas. Nah, pengambilan sampel probabilitas dapat bersifat tidak terbatas atau pengambilan sampel acak sederhana atau terbatas dan atau pengambilan sampel probabilitas kompleks. Nah, yang pertama itu ada pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas. Dalam desain pengambilan sampel probabilitas terbatas yang lebih dikenal sebagai pengambilan sampel acak, acak sederhana itu setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Katakanlah semisal ada 1000 elemen dalam populasi dan kita membutuhkan sampel sebanyak 100. Lalu ada pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks. Prosedur pengambilan sampel probabilitas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien dibandingkan dengan desain tak terbatas yang baru saja saya bahas tadi. Nah, itu efisiensi meningkat karena lebih banyak informasi dapat diperoleh untuk atau ukuran sampel tertentu menggunakan beberapa prosedur pengambilan sampel probabilitas kompleks dibandingkan dengan desain pengambilan sampel acak sederhana. 5. Desain pengambilan sampel probabilitas kompleks yang paling umum adalah pengambilan sampel sistematis, pengambilan sampel acak berstrata, pengambilan sampel cluster, pengambilan sampel area, dan pengambilan sampel ganda. Lalu ada tinjauan desain pengambilan sampel probabilitas. Nah, terdapat dua rencana pengambilan sampel probabilitas dasar, yaitu ada pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas dan rencana pengambilan sampel probabilitas kompleks atau terbatas. Lalu ada non-probability sampling atau non-probabilitas sampling. Sampling non-probabilitas. Nah, dalam hal yang tidak mungkin dalam desain pengambilan sampel, itu ada elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas apapun untuk dipilih sebagai subjek sampel. Yang pertama, itu ada pengambilan sampel yang mudah. Pengambilan sampel secara praktis mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang secara praktis dapat menyediakannya. Lalu yang kedua itu pengambilan sampel secara sengaja. Pengambilan sampel di sini dibatasi pada tipe orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka satu-satunya yang memilikinya atau karena mereka memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jenis desain pengambilan sampel ini itu disebut pengambilan sampel bertujuan atau purposive sampling. Dan dua jenis utama pengambilan sampel bertujuan adalah pengambilan sampel pertimbangan atau judgment sampling dan pengambilan sampel kuota atau kuota sampling. Lalu di sini yang ketiga itu ada tinjauan desain pengambilan sampel non-probabilitas. Nah, terdapat dua jenis utama desain pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu pengambilan sampel praktis dan pengambilan sampel bertujuan. Pengambilan sampel praktis merupakan desain pengambilan sampel yang paling tidak reliable dari semua desain pengambilan sampel dalam hal generalisasi. Lalu yang kedua itu desain pengambilan sampel bertujuan, itu terbagi dalam dua kategori, yaitu desain pengambilan sampel pertimbangan dan desain pengambilan sampel kuota. Selanjutnya adalah intermezzo, contoh kapan desain sampling tertentu akan merasa tepat. Nah, di sini ada beberapa contoh pengambilan sampel. Yang pertama ada pengambilan sampel sederhana, yang mana sampel ini dilakukan dengan temuan suatu organisasi dengan secara general ke seluruh populasi. Nah, biayanya menjadi sangat penting dalam pengambilan sampel ini karena biayanya yang sangat mahal. Kemudian yang kedua ada pengambilan sampel acak berserata, yang mana pengambilan sampel ini cocok untuk informasi yang terdiferensiasi yang dibutuhkan terkait berbagai strata atau wilayah geografis dan memiliki parameter yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada pengambilan sampel secara sistematis, yang mana pengambilan sampel ini untuk kerangka sampel yang besar dan unsur-unsurnya berada pada satu tempat. Kemudian yang keempat adalah pengambilan sampel cluster,
yang mana ini adalah berguna untuk sekelompok orang heterogen akan diteliti pada satu waktu. Kemudian yang kelima adalah pengambilan sampel area. Pengambilan sampel ini cocok apabila sasaran peneliti dibatasi pada lokasi atau area tertentu. Kemudian adalah pengambilan sampel ganda, yang mana sampel ini untuk memberikan informasi tambahan dengan biaya tambahan yang minimal. Kemudian yang selanjutnya ada pengambilan sampel berdasarkan penilaian, yaitu salah satu jenis pengambilan sampel yang memiliki tujuan. Jadi pengambilan sampel ini berdasarkan pertimbangan yang digunakan ketika pengumpulan atau masukan informasi khusus mengenai area topik yang diteliti, sangat penting dan penggunaan desain. Pengambilan sampel ini tidak memberikan peluang untuk memperoleh informasi secara khusus. Kemudian ada pengambilan sampel kuota, yaitu jenis kedua dari sampel tujuan, yang mana sampel ini memungkinkan penyertaan semua kelompok dalam sistem yang diteliti. Selanjutnya adalah masalah presisi dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama adalah presisi. Presisi ini mengacu pada seberapa dekat estimasi kita dengan karakter populasi yang sudah kita tentukan. Nah, biasanya parameter yang digunakan itu berada dalam suatu rentang berdasarkan estimasi dari sampel. Singkatnya, semakin kita ingin hasil sampel kita sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, maka semakin tinggi juga presisi yang harus kita capai. Nah, berikut adalah rumusnya, yang mana Sx sama dengan S per kuadrat N. Di sini simbolnya adalah di mana S adalah menggambarkan dari deviasi standar sampel, kemudian N adalah ukuran sampel, kemudian SS adalah menunjukkan kesalahan standar atau tingkat presisi yang ditawarkan oleh suatu sampel. Kemudian ada confidence atau kepercayaan diri. Kepercayaan diri di sini adalah keyakinan, menunjukkan seberapa yakin kita bahwa perkiraan kita itu atau akan sesuai dengan populasi. Yang mana keyakinan ini mencerminkan tingkat kepastian yang kita dapat menentukan bahwa estimasi parameter populasi kita itu berdasarkan sampel yang kita tentukan. Nah, tingkat keyakinan ini berkisar antara 0 sampai 100%. Selanjutnya ada data sampel, presisi dan keyakinan terhadap estimasi. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, contohnya di sini kita memperkirakan berapa nilai dolar terhadap pembelian customer ketika berbelanja di department store. Nah, dari sampel ini terdapat 64 pelanggan yang diambil melalui sampel desain sampel sistematis. Nah, dari sini kita menentukan bahwa tata-tata sampel X-nya adalah senilai 105. Kemudian standar deviasinya XX sama dengan 10. Nah, estimasi tata-tata populasinya dengan rumus di bawah ini. Nah, dari rumus ini, dari tabel statistik, yang mana untuk tingkat keyakinan 90% nilai K-nya adalah nilai K yang rumus pertama itu 90% nilai K-nya adalah 1,645. Kemudian 95% nilai K-nya adalah 1,96 dan nilai keyakinan 90% nilai K-nya adalah 2,576. Nah, dari rumus di samping ini, yang mana ada turunan dari rumus pertama X plus min KS, itu ada turunan yang mana rumus ini sudah kita sebutkan dalam rumus presisi. Turunannya adalah Sx sama dengan 10. Ini adalah standar deviasinya. Kemudian N ini adalah ukuran sampelnya, yaitu 64 customer sama dengan 1,25. Nah, jika kita dengan tabel statistik yang ada, jika kita menginginkan tingkat keyakinan 90%, maka dari perhitungan ini sesuai dengan rumus pertama, X-nya adalah 105 plus min 1645, yaitu dari keyakinan buku tabel statistik bahwa K-nya adalah 1,645. Kemudian S-nya kita ketahui senilai 1,25, menghasilkan
105 kali 2056. Nah, ini berarti keyakinan 90% dapat kita range dengan nominal 102,944 dan juga 107,056. Seperti itu. Selanjutnya adalah pertukaran antara keyakinan dan presisi. Jika kita menginginkan suatu presisi yang tinggi atau keyakinan yang lebih tinggi atau keduanya, maka ukuran sampelnya perlu ditingkatkan. Namun, di sisi lain, jika ukuran sampelnya tidak dapat ditingkatkan dengan apapun alasannya, maka satu-satunya cara adalah kita harus mempertahankan salah satu dari keduanya, entah presisinya yang tinggi ataupun keyakinannya yang tinggi. Nah, artinya kita harus mengurangi salah satu dari presisi maupun keyakinan tersebut juga. Nah, melalui gambar ini, pada gambar A itu menyatakan bahwa presisinya itu dinilai tinggi, yaitu presisinya dinilai tinggi. Nah, namun tingkat keyakinannya itu rendah. Yang mana tingkat keyakinannya itu senilai 50%, nah namun presisinya adalah 0,25. Nah, dengan tingkat seperti gambar seperti ini berarti rentangnya jauh lebih sempit. Nah, kemudian untuk gambar yang B ini menyatakan bahwa tingkat keyakinannya tinggi senilai 99%, namun presisinya sangat kecil yaitu 0,005. Artinya tentang intervalnya dinilai sangat luas seperti itu. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang sampel data dan hipotesis testing. Jadi pada dasarnya itu artinya itu dari sampel data dan hipotesis testing itu yaitu data sampel bisa digunakan bukan hanya untuk memperkirakan nilai populasi tetapi juga untuk menguji hipotesis. Nah, menguji ini itu bisa menguji tentang nilai populasi itu sendiri. Jadi untuk isi materinya itu tujuan pengujian hipotesis itu bukan hanya sebagai sekedar menghitung rata-rata atau estimasi populasi, tetapi juga ingin tahu apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Nah, ini tuh ada hipotesis 0 atau HO. Jadi HO itu mu A di minus mu B atau mean A minus mean B itu sama dengan 0. Jadi kita asumsi awalnya itu belanja rata-rata di kedua toko tersebut. Nah, jadi hipotesis alternatifnya sendiri itu ada HA. Jadi HA itu mean A dikurangi mean U sama dengan kuadrat itu sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya itu ada uji ini itu dua arah karena kita tidak tahu apakah store A itu lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, jadi untuk contoh datanya sendiri itu ada sampel 20 pelanggan di masing-masing toko. Nah, di store A sendiri itu rata-ratanya itu 105 dan standar deviasinya itu 10, dan sedangkan di store B rata-ratanya itu 100 dan standar deviasinya itu 15. Jadi untuk hasil perhitungan sementara itu XA minus XB itu 105 dikurangi 100 sama dengan 5. Jadi kesimpulan itu slide ini menunjukkan langkah awal uji hipotesis, menyusun hipotesis 0 dan alternatif, lalu mengambil untuk melihat perbedaan rata-rata. Nah, jadi untuk simbol-simbolnya sendiri itu HO sama dengan itu mu A minus mu B sama dengan 0. Nah, ini tuh disebut hipotesis 0. Artinya rata-rata pembelian pelanggan di toko A atau mean A sama dengan rata-rata pembelian pelanggan di toko B. Nah, dengan kata lain tidak ada perbedaan antara kedua toko tersebut. Nah, untuk nomor selanjutnya yang di bawahnya itu HA yaitu UA min UB sama dengan kuadrat 0. Nah, ini disebut hipotesis alternatif. Artinya rata-rata pembelian pelanggan di toko A tidak sama dengan rata-rata pembelian pelanggan di toko B. Nah, simbol ini itu berarti itu tidak sama dengan. Nah, jadi ini menguji apakah ada perbedaan, bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, yang ketiga itu
XA min XB itu 105 dikurangi 100 sama dengan 5. Nah, XA sendiri itu adalah rata-rata sampel pembelian dari toko A yaitu 105. Nah, si XB ini adalah rata-rata sampel dari pembelian toko B 100, tadi selisihnya itu 5. Nah, singkatnya itu mu itu simbol U ada garis di bawah itu bisa dibilang miu atau bisa dibaca miu atau mean. Nah, rata-rata populasi. Nah, si XIT adalah mean rata-rata sampel sendiri. Nah, subscribe ini sendiri itu huruf kecil di bawah, misalnya A, B menunjukkan kelompok dari toko A atau toko B atau dari perusahaan A, perusahaan B. Nah, H0 sendiri itu adalah asumsi awal atau tidak ada perbedaan. Nah, si HA ini sendiri itu adalah dugaan alternatif atau ada perbedaan. Untuk selanjutnya yaitu the sample size atau ukuran sampel. Jadi baik desain pengambilan sampel maupun ukuran sampel penting untuk menentukan representatif sampel agar dapat digeneralisasi. Jika desain pengambilan sampel yang tepat tidak digunakan, ukuran sampel yang besar tidak akan datang dengan sendirinya, memungkinkan temuan ini tuh digeneralisasi ke populasi. Demikian pula kecuali ukuran sampel memadai untuk tingkat presisi dan keyakinan yang diinginkan, desain pengambilan sampel berapapun canggihnya akan bermanfaat bagi peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Jadi di bawah ini ada beberapa bagian, yaitu dari menentukan ukuran sampel dan kesalahan tipe 1, signifikan statistik, aturan praktis, dan efisiensi dalam pengambilan sampel. Nah, jadi pentingnya desain sampling dengan ukuran itu desain sampling itu atau sampling design dan ukuran sampel atau sampel size itu sangat penting agar sampel yang diambil itu bisa mewakili populasi. Jadi representativitas itu diperlukan supaya hasil penelitian bisa digeneralisasikan, berlaku untuk seluruh populasi, bukan hanya sampel. Yang kedua yaitu resiko jika desain sampling itu tidak tepat. Walaupun ukuran sampel itu besar, jika desain sampling yang digunakan salah, maka hasil penelitian tetap tidak bisa digeneralisasikan. Nah, sebaliknya jika ukuran itu sampel tidak memadai, desain sampling yang rumit pun tidak akan membantu. Nah, keterkaitan ukuran sampel dengan ketepatan dan kepercayaannya itu ukuran sampel harus cukup untuk mencapai tingkat presisi atau ketepatan hasil dan confident atau tingkat keyakinan. Dengan ukuran sampel yang tepat, hasil penelitian lebih cepat dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu tujuan dan dalam menentukan ukuran sampel. Jadi slide menyebutkan beberapa aspek penting dalam menentukan ukuran sampel, yaitu determining the sample size. Satu, bagaimana sih cara menghitung ukuran sampel yang sesuai. Yang kedua yaitu sample size and type to error, yaitu hubungan ukuran sampel dengan kemungkinan terjadinya kegagalan menolak hipotesis yang salah. Statistical and practical significance, yaitu sampel yang tepat memungkinkan hasil tidak hanya signifikan secara statistik tetapi juga bermanfaat secara praktis. Rule of thumb yaitu pedoman umum atau aturan praktis yang bisa dipakai untuk menentukan ukuran sampel. Dan yang terakhir yaitu efisiensi in sampling, yaitu efisiensi dalam mengambil sampel agar tidak boros waktu, tenaga maupun biaya. Jadi inti materi sendiri itu ukuran sampel bukan sekedar jumlah yang besar, tetapi harus sesuai dengan sampling agar hasil penelitian itu representatif. Untuk selanjutnya itu sampling as relate to qualitative studies atau pengambilan sampel yang terkait dengan studi kualitatif. Jadi pengambilan sampel kualitatif itu dimulai dengan mendefinisikan populasi target secara tepat. Sebagai teknik pengambilan sampel, penelitian kualitatif umumnya menggunakan pengambilan sampel non probabilitas karena tidak bertujuan untuk menarik inferensi statistiknya. Jadi pengambilan sampel purposive itu adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Subjek dipilih berdasarkan keahlian dalam subjek yang sedang diteliti. Nah, yang di bawah itu yaitu managerial implication atau implikasi manajerial, yaitu pemahaman tentang desain dan ukuran sampel membantu manajer memahami mengapa metode pengambilan sampel tertentu digunakan oleh peneliti. Nah, pemahaman ini juga memudahkan pemahaman tentang implikasi biaya dari berbagai desain serta pertimbangan antara presisi dan keyakinan dengan biayanya.